Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam pembahasan limit fungsi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas definisi limit fungsi ya. Jadi diperhatikan definisi nilai ya. Jadi yang dibahas di sini pertama adalah definisi limit fungsi ya. Definisi limit fungsi adalah nilai yang sangat dekat dengan suatu variabel tertentu. Dalam hal ini variabel y atau biasa juga disingkat fx. Baik pendekatannya dilakukan dari sebelah kiri variabel x atau di sebelah kanan variabel x ya. Jadi limit fungsi. Nah, di sini harus diperhatikan ya, di sini ada penekanan yaitu y, variabel y, jadi variabel y ya. Variabel y. Nah, di situ ada kata y atau fx ya. Ini biasa juga disingkat seperti ini yaitu fx sama dengan y. Atau biasa juga ditulis seperti ini, y sama dengan fx. Jadi ini kesemuanya sama ya. Oke. Kemudian ada lagi di sini dijelaskan di sebelah kiri. Nah, itu misalkan seperti ini, anggaplah ini variabel x. Nah, yang di sini ya nilai-nilai yang ada di sebelah sini, bagian sini ini disebut kiri. Ya. Sebelah kirinya x, variabel x. Ya, jadi sini. Kemudian yang ke arah sini ya, ini adalah kanan. Sebelah kanannya variabel x. Nah, itu penjelasan sedikit singkat tentang definisi limit fungsi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan fokus membahas ya limit kiri dan limit kanan. Oke, baik. Jadi kita fokus ke limit kiri ya dan limit kanan. Oke. Jadi kita akan membahas kedua konsep ini terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai ke limit kiri terlebih dahulu ya. Yang pertama, limit kiri ya. Nah, limit kiri ini ya didefinisikan itu pendekatan adalah suatu pendekatan nilai fungsi real atau bilangan real dari sebelah kiri ya. Oke. Dari sebelah kiri ya. Oke, jadi saya tulis sebelah kiri. Itu limit kiri pertama ya. Nah, simbolnya seperti apa? Seperti ini. Kita sikat lim x, ini ada panah. Nah, simbolnya A, pangkatnya tanda negatif. Ya, fx sama dengan L. Nah, ini adalah simbol limit kiri. Ya. Oke ya, perhatikan. Saya jelaskan terlebih dahulu. Limit x mendekati A dari arah kiri ya. Fx sama dengan L. Nah, itu. Dari arah kiri berarti dari arah sini ya. Nah, ini x atau A sama saja ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat yang kedua itu limit kanan ya. Oke, kanan. Ya, penjelasannya yaitu pendekatan sama ya. Pendekatan
tan nilai fungsi real. Ya, nilai fungsi real dari sebelah kanan. Oke. Dari sebelah kanan. Ini limit diistilahkan dengan limit kanan. Nah, bagaimana notasinya? Ya, jadi sama ya. Jadi yang membedakan di mana limit X berpangkat menuju A, tanda di sininya adalah positif. Itu artinya kanan. Ya, ini yang harus dibedakan. Fx sama dengan L. Nah, seperti itu. Oke ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi sini sudah bisa dibedakan dari sisi simbol ya. Ya, jadi ini saya ulangi lagi, limit X mendekati A dari arah kanan. Ya, dari arah kanannya A. Ya, misalkan seperti ini ya. Oke. Maksudnya ini misalkan di sini A. Berarti yang ini maksud mendekati A ya. Nilai-nilai X yang mendekati A dari arah kanannya. Kalian di atas tadi, misalnya A-nya ini gini. Jadi nilai-nilai X ini yang mendekati A dari arah kiri. Nah, itu. Oke, itu konsep limit kiri dengan limit kanan. Nah, selanjutnya dari kedua konsep ini ya, kita bisa buat suatu definisi atau kesimpulan bahwa suatu limit ya, bahwa suatu limit dikatakan ada limit fungsi ya, jelas dikatakan ada atau memiliki limit jika ini ya, jika nilai limit kiri ya sama dengan limit kanan. Ya, limit kanan ya. Oke, jadi ini harus dipegang baik-baik ya. Jadi kesimpulannya, suatu fungsi ya dikatakan ada nilai limitnya atau memiliki limit jika limit kiri dan limit kanannya sama. Nah, itu sama ya, nilainya yang sama. Nah, inilah yang kita akan gunakan konsep limit kiri dan limit kanan ini untuk menyelidiki apakah suatu fungsi memiliki atau tidak memiliki limit, atau nilai limitnya ada atau tidak ada ya. Oke, itu. Nah, sekarang kita coba lihat contoh yang pertama ya. Oke. Contoh 1. Oke. Soalnya seperti ini. Tentukan atau selidiki apakah fungsi fx sama dengan x tambah 2 untuk x mendekati 1 mempunyai limit atau tidak. Mempunyai limit atau tidak. Oke, ini pertanyaannya ya. Sekali lagi saya ulangi. Tentukan atau selidiki apakah fungsi fx sama dengan x tambah 2 untuk x mendekati 1
mempunyai limit atau tidak. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan konsep limit kiri dan limit kanan. Ya, jadi kita jawab. Oke. Nah, kita jawab biasanya ya, untuk menjawab soal ini ya, karena kita belum menggunakan metode-metode limit, kita menggunakan konsep ini ya, kita buat bagannya ya, misalnya seperti ini. Ini nilai X, sini nilai Y. Oke, biasanya seperti itu. Nah, misalnya kita ambil nilai X ini ya, di tengah-tengah ya. Nah, di sini nilai. Oke. Kalau kita lihat soal ini, X itu mendekati 1, berarti di sini 1. Oke, sini tanda tanya ya. Nah, gini mau diselidiki. Sekarang kita cari nilai-nilai atau kita tentukan nilai-nilai yang di sebelah kirinya 1 yang dekat dengan 1 ya. Oke, misalnya kita ambil saja di sini 3 angka ya, terserah kita. Kemudian juga di sini kita ambil 3 angka ya, ya boleh lebih. Oke. Misalnya yang paling dekat dengan 1 dari arah kiri boleh kita ambil ya 0,99. Kemudian yang kedua yang lebih dekat lagi, yang agak jauh sedikit, 0,9. Agak jauh lagi 0,8. Oke. Kemudian yang dekat dengan 1 dari arah kanan ya, kita boleh ambil yang dekat dengan 1, 1,01. Kemudian agak jauh sedikit 1,1, lebih jauh lagi 1,2 dan seterusnya. Oke, nah sekarang ini biasa ya, di tingkat sebelumnya itu kita sudah biasa mengisi nilai-nilai dari sebuah fungsi ya, karena nilai X sudah ada. Nah, untuk menentukan nilai Y ya, tinggal kita gunakan teknik substitusi. Nah, rumus fungsinya di atas ini tadi kan ya, yaitu Y sama dengan X tambah 2. Nah, misalnya kita ambil Y nya di sini 0,8, berarti kita cekar di sini 0,8 tambah 2 berarti 2,8. Oke, ini di sini nilai Y-nya 2,8. Ini kalau kita tambahkan lagi 2, ini 2,9. Ini tambahkan lagi 2, 2,99. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian kita cari lagi nilainya yang di sebelah kanan. Nah, ini otomatis ditambah 2 berarti 3,01. Ini ditambah 2 berarti 3,1. Ini ditambah 2. Ini kan tambah 2 ini ya. Tambah 2 X-nya. Jadi 1,2. 1,2 tambah 2 berarti 3,2. Jadi ini 3,2. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapatkan tabelnya ya. Jadi sekarang kita tinggal analisis. Nah, kita perhatikan bila ya nilai di sebelah kirinya 1 ya. Jadi kita perhatikan ini. Kita perhatikan ini. Ini ya, ini. Oke. Nah, ini juga ya, sebelah kirinya 1. Ini kan angka 1. Oke, jadi untuk X ya mendekati 1 negatif, itu artinya dari arah kiri. Akibatnya ya, perhatikan ini 0,8, 0,9, 0,99 mendekati 1. Akibatnya Y-nya juga ya, Y-nya juga mendekati angka, perhatikan 2,8, 2,9, 2,9 seterusnya, berarti dia mendekati angka 3. Oke, nah itu. Kemudian yang kedua, kita konsentrasi lagi ke bilangan yang ada di sebelah kanannya 1, berarti ini. Nah, berarti simbolnya X menuju 1 plus. Nah, itu artinya nilai X yang mendekati 1 dari arah kanan. Oke. Nah, kita perhatikan nilai Y-nya 3,2. Ini kan 3,1 ini kan semakin kecil. Ya, ini 3,01 semakin kecil lagi. Jadi dia semakin kecil dan seterusnya. Ya,
bergerak terus karena bilangan ini kan hanya perwakilan ya. Jadi ini bilangan bertambah terus ya hingga banyaknya. Jadi ini kita bayangkan, oh ini menuju 3 juga ya. Oke, nah, di sini Y menuju 3. Oke, jadi ini analisis dari grafik ini ya, atau diagram ini. Nah, di definisi tadi di awal pembahasan kita, X menuju X menuju 1 dari arah kiri, itu simbol apa, maaf ya, simbolnya tadi. Nah, ini ya, limit seperti ini ya. Jadi sekarang kita tulis. Nah, jadi di sini kita dapatkan bahwa ini bisa kita tuliskan limit X menuju 1 dari arah kiri ya, fungsinya tadi X tambah 2 itu hasilnya 3. Mendekati 3 ya. Kemudian yang ini limit X menuju 1 dari atau mendekati 1 dari arah kanan, fungsinya sama, X tambah 2 sama dengan 3 juga. Ini disebut limit kiri. Kemudian ini disebut limit ini ya, maaf ya, ini disebut limit kanan. Oke. Nah, sekarang kita lihat nilai limitnya. Nilai limit kiri 3, nilai limit kanan juga 3. Jadi bisa kita simpulkan bahwa fungsi fx sama dengan x tambah 2 ya, untuk x mendekati 1 itu mempunyai limit. Oke. Punyai limit. Oke. Jadi inilah cara menyelidiki apakah sebuah fungsi memiliki limit atau tidak. Oke. Sekarang yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua ya. Oke, misalnya contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua soalnya seperti ini. Selidiki apakah fx ya, fx sama dengan fungsinya x pangkat 2, x lebih kecil 1. Kemudian yang kedua fungsinya x tambah 2 untuk x besar dari 1, mempunyai limit atau tidak. Ini pertanyaannya. Oke. Nah, ini ya. Jadi untuk menyelidiki ini ya, sama cara contoh yang pertama tadi, kita gunakan konsep limit kiri dan limit kanan. Oke, kita jawab ya. Oke. Nah, ya, karena kita belum mempelajari metode-metode, kita gunakan konsep tadi ya. Misalkan kita sketsa saja dulu x, y ya. Ini nilai x. Ya, terserah bagaimana. Jadi angka-angka yang kita gunakan di sini terserah, semakin banyak semakin bagus. Cuma hitungannya lagi itu ya, resikonya. Oke, jadi kita lihat saja kebiasaan dalam menghitung, kita ambil ya. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan soal ini ya,
cara menentukannya ini fungsi ini dia mendekati 1 atau tidak. Jadi dia mendekati juga 1, ini lebih besar 1, ini kurang dan sama dengan 1. Jadi dia juga menuju 1. Berarti nilai X yang di sini 1 ya. Oke. Nah, sekarang ini kita cari bilangan, kita tentukan bilangan yang mendekati 1 dari arah kiri ya. Bisa kita ambil soal yang tadi, yang pertama boleh ya. Jadi ini terserah kita, ini dasar harusnya seperti ini, cuma pengalaman. Nah, 0,99, 0,9, 0,8 ya. Kalau mungkin membuka pembahasan soal-soal seperti ini, ada juga yang lebih dari 3 angka di sini ya. Jadi intinya terserah mau pakai berapa angka. Intinya bilangan di sini mendekati 1 dari arah kiri. Semakin angka yang semakin dekat dari 1, semakin menuju 1. Kemudian yang kedua, kita ambil dulu juga di sini dari arah sini. Oke. Nah, ini ya, jadi ini kita ambil 1,01 boleh. Ambil lagi 1,1. Sini 1,2, mau ambil 1,3 ya silahkan ya. Oke. Jadi ini tanda tanya ini yang mau diselidiki. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Nah, di sini ini harus diperhatikan untuk soal ini karena dia ada 2 fungsinya ya. Jadi fungsi X pangkat 2 untuk ini ya, untuk X kecil sama dengan 1. Jadi untuk X kecil sama dengan 1, yang kurang dari 1 berarti di sebelah kiri. Jadi ini artinya di sebelah kirinya 1 ya. Oke. Jadi berarti untuk yang ini, untuk nilai ini, fungsi yang kita gunakan ini ya, karena lebih kecil dari 1 atau kurang dari 1. Kemudian X tambah 2 ya, itu berarti untuk X lebih dari 1. Bilangan yang lebih dari 1 itu artinya bilangan-bilangan yang ada di sebelah kanannya 1. Berarti yang maksud ini. Jadi untuk nilai X yang sebelah sini, sebelah kanannya 1, itu kita gunakan fungsi X tambah 2. Itu maksudnya. Untuk bisa menentukan nilai-nilai Y ya. Nah, sekarang kita cari nilai di sini. Ya, biasa ya, pengalaman di SMP. Tuh, tahu ya. Misalnya ini kita coba lagi. Y sama dengan X pangkat 2. Untuk X-nya 0,8 berarti 0,8 pangkat 2 berarti 0,64. Jadi ini 0,64. Ini mungkin bisa ya. 0,81. Ini juga kalau kita hitung yaitu berapa, 0,9801 ke 0,99 pangkat 2. Kemudian yang ini, yang sebelah ini ya, kita gunakan fungsi yang kedua yaitu ini ya, X tambah 2. X nya pertama 1,01 tambah 2 berarti ini 3,01. 1 tambah 2 ya. Berarti di sini kita tulis 3,01. Ini sama berarti 3,1, 3,2. Nah, itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai Y. Sekarang kita analisis. Cara analisisnya sama dengan soal yang pertama. Kita mulai ya, di sebelah kirinya 1 dulu, yaitu simbolnya X 1 pangkat min 1. Maaf ya. Oke. Pangkat min 1, pangkat negatif ya. Sorry. Oke, ini negatif. Itu artinya X, nilai X mendekati 1 dari arah kiri. Nah, kalau kita lihat hasil hitungan kita di sini ya, semakin ini 0,89 semakin mendekati 1, nilai Y itu mendekati 1 ya. Perhatikan 0,64, 0,8, 0,9 dan seterusnya. Ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Y-nya juga, maka Y-nya juga kita bisa dapatkan yaitu
Y mendekati 1. Untuk X mendekati 1 dari arah kiri, untuk nilai-nilai X yang mendekati 1 dari arah kiri, itu Y-nya mendekati 1 dari ini ya. 0,9 ini hampir 1 ini. Nah, sekarang kita selidiki lagi yang di sebelah kanannya 1 ini ya, bilangan-bilangan ini. Nah, kita simbolkan untuk X mendekati 1 dari arah kanan, simbolnya plus. Itu kesimpulannya Y-nya mendekati 3. Ini kita lihat 3 ya. Ini kan semakin, ini kan semakin ke sini mendekati 1. 3. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa limit X menuju 1 dari arah kiri ya, 1 ini ya. Oke. Fx ya, berarti kita dapatkan nilainya 1. Oke. Kemudian yang ini untuk ini ya, untuk ini limit X menuju 1 dari arah kanan, Fx untuk fungsi di atas tadi di soal nomor 2 itu kita dapatkan nilainya 3. Di sini sudah kelihatan ya. Ini limit kiri ya. Di definisi tadi kita di awal ini disebut limit, saya singkat L saja ya. Kiri. Ini limit kanan. Nah, limit kiri 1, limit kanannya 3. Berarti kita bisa simpulkan ya, karena atau kalau bisa kita tulis di sini fungsi Fx sama dengan X pangkat 2 untuk X lebih kecil dari 1, X tambah 2 untuk X besar sama dengan 1. Ini tidak, tidak memiliki limit. Alasannya ini tadi kita tulis karena nilai limit kanan tidak sama dengan limit kiri. Iya, oke. Ya, jadi sudah terjawab ya 2 contoh soal kita di pertemuan ini, yaitu bagaimana menyelidiki apakah sebuah fungsi itu memiliki limit atau tidak. Oke ya. Saya kira sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.